Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selanjutnya kita akan membahas kitab Bulughul Maram, hadis nomor 60 yang diriwayatkan daripada Ali karamallahu wajah. Wa an aliin radhiyallahu anhu qala Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi akhrajahu Abu Dawud bisnadin hasanin. Wa an aliin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, telah berkata, lau kanad dinu, seandainya agama itu berlandaskan birwa'i, berlandaskan kepada akal pikiran semata, lakana asbalul khuffi aula bil mashi min a'lahu, maka sudah tentu asbalul khuffi, bawahnya sepatu tersebut, aula lebih utama, bil mashi untuk diusap, min a'lahu daripada bagian atasnya. Wa qad ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat, kata Sayyidina Ali, karena aku betul-betul telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu, mengusap, ala zahiri khuffaihi, mengusap bagian atas muzahnya. Akhrajahu Abu Dawud bisnadin hasanin, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nah, jadi di sini Ali berkata, seandainya agama itu cuma berlandaskan kepada akal semata, tentu sudah pasti tentunya bagian bawah khuf lebih utama untuk diusap daripada atasnya. Tetapi di sini yang terjadi adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu betul-betul telah melihat, di sini saya betul-betul telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya, jadi bagian atasnya. Zohiri hufaihi, bagian atas luarnya khufnya itu. Jadi bukan bagian bawahnya. Kan sebenarnya harusnya kan bagian bawah, karena bagian bawah itu yang biasa kena kotoran apa segala macam, dan itu yang wajib diusap. Nah, biasa kalau kita basuh sepatu itu kan pasti yang bagian bawah yang lebih diutamakan karena itu yang paling kotor. Tapi kalau untuk mengusap khuf, di sini adalah yang bagian atas yang diutamakan. Oke, kita lihat dari makna hadisnya.
Renungan dengan baik hukum syariat yang sedemikian teliti hukum-hukumnya di mana akal dan kias tidak boleh digunakan sesuka hati. Jadi yang namanya kita menggunakan kias, akal pikiran untuk menentukan sebuah hukum itu tidak bisa digunakan sesuka hati kita di dalam menentukan suatu hukum. Jadi ya istilahnya kalau kita menggunakan kias itu harus ada patokannya itu. Nah patokannya ini, jadi kan ini kias. Nah ini hukum ininya apa namanya hukum pokoknya. Nah hukum pokoknya ini harus jelas berdasarkan Al-Quran dan hadis dan hukumnya juga ya istilahnya mutlak lah kayak gitu, nggak bisa diganggu gugat. Nah baru boleh dikiaskan seperti itu. Contoh misalkan Homer. Nah, Homer itu kan sudah jelas larangannya di dalam Al-Quran dan hadis. Atau mungkin suatu hukum yang sudah jelas berdasarkan hadis saja, misalkan hadis sahih, itu tidak ada masalah. Itu yang penting dia jelas, gitu kan. Nah, kalau Homer ini sudah ada disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, dan menurut ijma ulama itu sudah sepakat bahwa yang namanya Homer itu adalah adalah haram. Nah maka seperti brandy, kemudian wine dan lain sebagainya itu haram dikiaskan satu, yaitu Homer. Nah kenapa dia sampai bisa sama dengan ini, kedudukannya sama dengan Homer? Karena apa? Salah satunya yang menyebabkan dia sama itu karena sama-sama memabukkan. Jadi ada beberapa syarat kita di dalam menentukan kias. Jadi hukum pokoknya itu harus sudah jelas, itu berdasarkan Al-Quran, hadisnya pun itu kalau nggak salah itu hadis sahih lah kalau nggak salah dasarnya itu. Yang kedua, kalau syarat kita mengkiaskan itu ininya sebabnya itu juga harus jelas. Itu barometernya kita untuk mengkiaskannya. Nah, ini bisa sampai ke sini kita kiaskan patokannya ini dasar pemikiran kita. Nah, kalau misalkan wine dan lain sebagainya itu dasar pemikiran para ulama kenapa itu bisa Homer, bisa haram karena sama-sama memabukkan. Nah, itu jadi semua yang minuman yang jadi memabukkan itu sudah otomatis, sudah brandy, kemudian apalagi wine, habis itu Smirnoff, kan jenis-jenis vodka kayak gitu, itu sudah otomatis, itu nggak usah ditanya lagi, itu sudah kiasnya seperti itu. Tapi kalau di luar daripada itu, sesuka-sesuka hati kita mengkiaskan, itu tidak boleh. Khalifah Ali radhiyallahu anhu sebagai imam mujtahid terpaku dan heran melihat keistimewaan yang ada di balik hukum mengusap khuf ini. Dengan kata-kata ini beliau bermaksud menutup pintu akal dan celah ini ya, supaya tidak merusakkan agama di kalangan orang-orang awam. Meskipun akal cenderung memilih untuk mengusap bagian bawah khuf adalah lebih utama karena kotoran biasanya melekat padanya, namun perbuatan Rasulullah SAW mesti didahulukan di atas segala pertimbangan. Akal yang sempurna mesti tunduk kepada syariat, sebab akal tidak mampu menjangkau hikmah ilahiyah, hikmah ketuhanan yang ada di balik syariat mengusap khuf ini.
Tidaklah seseorang itu sesat melainkan lantaran mereka terlampau menggunakan akal dan mengabaikan dalil nakli. Jadi dalil nakli, Al-Quran dan hadis itu harus jadi patokan nomor satu, bukan bukan akal. Nah, jadi contoh, ada yang mengatakan kenapa babi itu haram? Nggak usah dipertanyakan, nggak usah dicari-cari celahnya. Itu. Jadi kalau misalkan sudah Al-Qur'an mengatakan hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, sudah seperti itu, kalau Al-Qur'an tidak menyatakan itu, kenapa bahasanya gini, jangan dicari-cari itu kenapa dan lain sebagainya itu. Jadi istilahnya ya Allah memerintahkan ya sudah seperti itu, nggak perlu kita cari-cari kenapa gitu kan. Oh, karena itu lebih menjijikkan, ya itu ya berdasarkan ya istilahnya apa ya, logika lah kita mungkin bisa, tapi ya di luar itu juga Allah bisa mengharamkan kayak gitu. Karena kita ya jujur aja, kondisi kita meskipun itu bertolak dengan akal pikiran, yang utama kita harus dahulukan itu adalah hukum nakli. Jadi Al-Quran dan hadis itu yang patokan pertama, baru hukum akal. Itu. Jadi jangan sampai kita mendahulukan akal pikiran kita sesudah dalil nakli, itu nggak boleh. Itu. Tidaklah seseorang itu sesat melainkan lantaran mereka terlampau mengutamakan akal dan mengabaikan dalil nakli. Jadi akal tidak boleh istilahnya lebih didahulukan daripada dalil nakli Al-Quran dan hadis. Jadi istilahnya Al-Quran dan hadis yang lebih diutamakan, baru akal pikiran. Itu yang biasa dipergunakan oleh Al-Imam Syafi'i. Analisis lafadznya adalah biroi di sini dengan kias analogi menggunakan akal. Asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu. Bagian bawah telapak kaki lebih baik berhak diusap dibanding dengan bagian atasnya. Karena bagian bawah yang bersentuhan secara langsung dengan tanah ketika berjalan dan menginjak segala sesuatu yang mesti dibuang dari padanya. Zahira khufi adalah bagian atas khuf. Kemudian di sini juga dijelaskan, yang pertama fikih hadisnya adalah satu, menjelaskan tempat yang mesti diusap pada kedua khuf. Apakah yang wajib diusap itu adalah bagian atasnya, namun sunnah mengusap bagian bawahnya. Jadi bagian bawah itu hanya sunnah. Yang paling diutamakan itu adalah bagian atasnya. Yang kedua, dilarang menggunakan kias dan akal dalam masalah syariat yang telah ditetapkan hukumnya. Karena kias tidak boleh bertentangan dengan nas. Nah, ini salah satu syaratnya. Jadi kalau misal kias itu harus berhubungan dengan nas, itu Al-Quran dan hadis. Kalau misalkan ada hukum yang berdasarkan dari kias, kemudian bertentangan dengan hukum yang lebih sahih, yang lebih kuat, maka kias batal. Itu. Jadi kias itu harus berhubungan erat dengan nas, dengan Al-Quran dan hadis. Salah satu contohnya kayak gini, hukum ya tadi vodka, kemudian wine dan lain sebagainya, itu kan kayak yang sekarang tuh Smirnoff, apalagi itu yang beredar-beredar, itu hukumnya apa? Nah, itu hukumnya haram. Nah, karena dia memabukkan. Nah, memabukkannya itu dengan metodologi kias itu tidak ada masalah. Itu kias yang sahih itu. Nah, kalau kias yang batil, ya
asal-asal aja. Contoh lagi kias yang sahih itu ini kita apa namanya zakat fitrah menggunakan beras. Nah, beras itu dikiaskan dengan kurma dan gandum. Nah, salah satu barometernya kenapa bisa dikiaskan seperti itu, bisa dianalogikan seperti itu karena sama-sama makanan pokok. Gitu. Jadi sama-sama makanan pokok. Nah, itu menurut ulama itu kias soheh. Jadi jangan sembarangan. Jadi yang nomor dua adalah dilarang menggunakan kias dan akal dalam masalah syariat yang telah ditetapkan hukumnya karena kias tidak boleh bertentangan dengan nas. Seperti halnya contoh sudah jelas nih. Nah, si A ini menetapkan misalkan topi miring misalkan seperti itu atau amer. Ya bahasa sekarang minuman sekarang itu kan ada yang lagi trending itu kan amer gitu kan. Nah, ini apa hukumnya Ustadz? Haram? Oh, enggak. Ini itu kan apa namanya? Kita kan bisa kiaskannya di nabis. Nah, kayak gitu. Walaupun ini tapi kan nggak begitu memabukkan, itu salah. Jadi tetap yang namanya produksi apapun itu kiasnya harus benar. Yang sohehnya itu adalah koma, ya sama-sama memabukkan. Kalau misalkan dikiaskan ke yang lain-lain, bertentangan, bertubuhkan dengan hukum yang sudah tetap, itu maka kiasnya adalah kias batil. Jadi kias itu ada dua, kias sohih sama kias batil. Nah, itu biasanya ulama-ulama usul fiqh yang lebih berpengalaman, yang lebih kompatibel di dalam menentukan sebuah dalil kias. Seperti itu. Bukan tidak mustahil, seperti kayak misalkan Al-Imam Syafi'i sendiri itu menentukan kias, itu juga banyak dipertentangkan juga oleh ulama. Itu menjadi perdebatan para ulama juga. Contoh ilmu kias yang digunakan oleh Al-Imam Syafi'i yaitu ini najis mughaladah pada babi. Nah, itu kan langsung dikiaskan. Tapi barometernya kenapa itu najis mughaladah itu menurut beberapa ulama tidak jelas. Itu tidak jelas. Jadi barometernya itu kenapa itu sampai bisa dijadikan najis mughaladah. Nah, itu belum jelas. Itu Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan seperti itu. Jadi Al-Qur'an dan hadis itu Al-Qur'an menyebutkan bahwa babi itu haram dimakan. Itu. Nah, kalau hadis cuma menyebutkan yang namanya apabila anjing itu menjilat bejana kalian, maka basuhlah sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah dengan debu. Nah, itu landasan imam-imam kenapa babi itu adalah najis mughaladah. Karena apa? Kita mencuci bejana yang dijilat oleh anjing itu harus 7 kali. Itu makanya dibagi oleh ulama-ulama fikih menjadi 3 bagian. Ada najis mughaladah, mutawasitoh, dan mukhafafah. Nah, kalau ulama yang lain cuma satu tuh. Kalau najis mughaladah hanya anjing karena dalilnya jelas. Nah, kalau Imam Syafi'i menambah 2 lagi, yaitu babi. Dan di sini juga ada pertentangan. Itu ulama-ulama fikih seperti itu menentukan. Contoh kias lagi hukum kias lagi yang di zaman dulu. Ini yang jadi perdebatan juga, apakah boleh mensucikan najis dengan sabun. Nah, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan ya istilahnya sudahlah, itu berdasarkan kemajuan zamannya. Jadi kayak misalkan mencuci najis gitu ya di sabun dulu kayak gitu kan.
atau anjing kayak gitu. Nah, pakai sabun sudah seperti itu kan. Itu. Tapi kalau imam yang lain mengatakan itu tidak boleh. Itu. Karena apa? Nah, contoh kata mereka itu kiasannya apa? Tayamum. Tayamum boleh nggak diganti pakai selain debu? Tidak boleh. Kemudian ini apa? Em, Tayamum tadi kan. Nah, di situ pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh. Nah, tapi ya istilahnya ranah-ranah seperti itu ya istilahnya istilah yang mutabah. Nah, itu salah satu perbedaan-perbedaan ulama pada pembahasan masalah kias. Nah, kias itu sendiri dulunya sejarahnya itu di apa dipopulerkan oleh Al-Imam Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i itulah yang merancang, kalau tidak salah itu yang merancang kias itu betul-betul matang, sehingga Al-Imam Malik mengakui metodologi kias yang diusulkan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i itu mengkiaskan segala sesuatunya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis jelas dulu, baru dia analogikan ke bawah seperti itu. Nah, kalau zaman dulu sebelum datangnya Imam Syafi'i, analoginya cocokologi aja seperti itu. Karena juga pada waktu itu di Irak itu hadis nggak begitu banyak beredar di sana dan tempatnya jauh, jadi mereka harus banyak menggunakan akal. Nah, sedangkan di Madinah di tempatnya Imam Malik itu banyak beredar hadis. Nah, jadi kurang banyak menggunakan kias. Nah, itu perbedaan-perbedaannya kenapa zaman dahulu itu di mesti harus ada kias. Nah, mesti ditentukan pakai akal pikir. Nah, salah satu penyebabnya ya seperti itu. Nah, kalau sekarang kan semua sudah jelas, klop, lengkap. Jadi tinggal kita ya belajar saja seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya ceritakan ya tentang belum masalah hukum kias. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mengkiaskan sesuatu harus jelas dulu. Jadi pokoknya ini hukum pokoknya ini sudah ada belum? Al-Quran dan hadisnya sudah jelas sebelum. Nah, kalau sudah jelas hukum pokoknya baru bisa tarik ke bawah kiasnya seperti apa, berdasarkan apa barometernya sampai ini kita masukkan pada hukum pokoknya ini yang di atas. Itu salah satunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.